Ya, kita kembali lagi dengan Achievers, sebuah prinsip yang membuat kita menjadi orang-orang yang mencapai tujuan yang terbaik. Terobosan besar bisa Anda alami. Huruf yang kedua dari Achievers adalah huruf C, berarti care. Care artinya peduli. Banyak orang hari ini tidak punya kepedulian sama sekali. Anda nggak akan pernah mungkin bisa menjadi seorang pencapai terbaik kalau Anda adalah orang-orang yang tidak peduli atau alias egois, cuek, nggak bisa. Kalau Anda mau menjadi seorang achievers, Anda belajar untuk peduli, belajarlah care. Ada 3 area di mana Anda harus membangun kepedulian Anda. Yang pertama adalah barang. Belajarlah peduli sama barang yang ada di sekitar hidup Anda. Belajarlah peduli dengan barang yang Anda gunakan di dalam pekerjaan Anda. Kita seringkali tidak mempedulikan apa kamu barang itu rusak ya dan sebagainya. Kita seringkali nggak pernah mau peduli, nggak bisa. Kalau memang Anda mau menjadi seorang pencapai yang terbaik, belajarlah peduli dari setiap barang yang Anda gunakan. Apalagi kalau barang itu adalah aset perusahaan. Belajarlah menghargai, belajarlah menyayangi, belajarlah merawat setiap aset yang perusahaan sudah berikan ke dalam diri Anda. Baik itu komputer, baik itu kendaraan, apapun lah namanya, terserah. Anda harus belajar untuk bisa peduli. Apalagi kalau minjem. Kalau Anda aja barang minjem, belajarlah dirawat, dijaga dengan baik. Saya banyak memperhatikan, banyak orang-orang hari ini tidak berhasil menjaga dengan baik barangnya. Dia nggak akan pernah punya barang yang juga baik nantinya. Ingat loh, saya selalu menganut sebuah prinsip begini. Kalau Anda aja tidak bisa dipercaya harta, ya harta nih ya, harta sendiri Anda nggak pernah bisa dipercaya, harta orang lain juga Anda nggak akan pernah bisa dipercaya juga, ya seperti itu. Belajarlah untuk bisa menghargai, belajarlah untuk bisa merawat dari apa yang Anda terima hari ini. Care sama barang. Hal yang kedua, care sama apa lagi? Care sama orang. Belajarlah peduli sama orang. Orang yang dimaksud ini siapa? Gampang. Anda mesti ingat. Ke atas dulu. Anda belajar care sama pimpinan Anda yang ada di atas. Yang kedua, Anda belajar care sama siapa lagi? Care sama rekan sekerja, ya kiri dan kanan. Yang ketiga, Anda belajar care sama siapa? Belajar care sama anak buah kalau memang Anda punya anak buah. Nah, ini 3 area di mana Anda harus belajar peduli sama orang. Peduli sama pimpinan, bukan berarti begini, bukan berarti Anda ngemis-ngemis sama pimpinan. Enggak, bukan begitu. Peduli sama pimpinan artinya Anda belajar untuk melihat, oh pemimpin Anda itu punya kebutuhan apa. Belajarlah peduli. Kalau memang Anda bisa memberikan setiap kebutuhannya. Anda bisa menolongnya. Anda bisa untuk paling tidak membawalah setiap doa-doa Anda kepada Tuhan untuk pemimpin Anda, buat kesehatan pemimpin Anda. Seperti itu. Pemimpin Anda juga perlu ide, juga perlu inspirasi. Anda juga harus berdoa dong supaya mereka mendapatkan inspirasi mengelola perusahaannya juga dengan baik. Ya. Nah ini yang namanya care sama pimpinan. Care sama pimpinan juga bicara tentang Anda peduli ya dengan kondisinya dia. Kalau memang kita tahu apa yang dia kerjakan itu membahayakan kesehatannya, boleh kita berikan saran kepada pemimpin Anda. Ya, seperti itu. Jadi ini yang namanya peduli. Jangan cuek, alah udah biarin aja. Jangan deh biarin aja, nggak bisa. Jangan pernah ada pembiaran. Ya, hindari kata ya udah, nggak apa-apa, biarin, nggak bisa. Anda belajarlah untuk peduli. Ini bukan kepo ya, ini belajar untuk memperhatikan keadaan orang lain. Kalau memang kita tahu keadaannya membahayakan, kita harus bawa dia sampai keadaannya baik. Ya, begitu. Terus siapa lagi? Orang di sebelah kiri dan kanan kita. Ini bicara tentang rekan kerja kita. Peduli dong sama rekan kerja kita. Kita seringkali suka nggak mau peduli ya sama rekan kerja kita. Rekan kerja kita lagi ngalamin kesulitan, kita tahu caranya, kita diem-diem aja. Alasannya apa? Kita takut nanti semua karir kita habis dong disikat sama dia. Nggak boleh punya pemikiran kayak begitu. Kita belajar untuk peduli sama sebelah kiri dan kanan kita. Sama rekan kerja kita. Biar gimana pun juga yang namanya achievers adalah orang-orang yang mencapai puncak itu bukan karena kekuatannya dia sendiri, tapi ada orang-orang di sekitarnya yang juga membantu. Makanya Anda harus belajar peduli sama sekelilingnya. Ya. Yang ketiga adalah belajar peduli ke bawah. Kalau Anda punya anak buah, belajarlah care sama anak buah Anda. Jangan gini ya, Anda jadi pimpinan, Anda memanipulasi, nggak bisa. Itu bukan mental achievers. Mental achievers itu bukan memanipulasi, tapi mengempower. Mengempower artinya apa? Mengangkat mereka.
Ya, kita nih ya bukan tipe orang yang naik tangga, tapi kita menciptakan tangga supaya orang lain juga bisa naik. Nah, ini yang bener, ini mental achievers. Ya, jadi belajar care sama orang-orang yang ada di bawah supaya mereka bisa ke-upgrade dengan baik. Kita juga bisa loh belajar dari bawah. Siapa yang bilang bahwa kita yang ada di atas nggak pernah bisa belajar dari bawah? Salah. Kita juga bisa belajar dari bawah. Belajarlah dari orang-orang yang ada di bawah kita. Belajarlah dari orang-orang yang selama ini mungkin sudah melayani kita, ya, seperti itu. Hal yang terakhir, ya, peduli sama apa lagi? Tadi kita udah bahas barang, orang. Yang terakhir, belajar peduli sama situasi, belajar peduli sama keadaan. Kalau kita tahu keadaan kita lagi sulit hari ini, ya please lah, jangan posting-posting sesuatu di media sosial yang membuat orang akhirnya jadi iri hati. Ya walaupun itu sih media sosialnya kita sih ya, betul ya. Tapi belajarlah pedulilah sama lingkungan seperti itu, ya. Kita bukan berarti bicara soal batasan loh, bukan. Tapi kita belajar memperhatikan. Kalau kita tahu ya, apalagi nih ya, kita sebagai pimpinan, apalagi kita juga nih sebagai manajer, kita tahu anak buah kita lagi berjuang nih ya untuk bisa mencapai sebuah target. Kita malah asik-asikan di jam kantor, di jam kerja, kita malah melakukan hobi kita. Nah, ini dia, ini yang namanya nggak care sama situasi. Gitu. Situasinya lagi sulit, Anda sedang nge-push orang lain untuk bisa bangkit, untuk bisa berkarya. Tapi malah Anda enak-enakan. Seharusnya Anda harus juga terlibat dong bagian bersama-sama dengan mereka. Kayak begitu, ya. Tapi sekali lagi ya, ingat ini bukan berarti bahwa ranah pribadi kita nggak boleh pakai gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, ayo belajar yuk sedikit aja. Peduli sama keadaan sekitar kita. Kalau memang tahu keadaan sekitar kita lagi sulit, sesuaikan dong. Jangan kita malah justru memamerkan jauh lebih tinggi daripada mereka seperti itu gitu. Enggak, Anda punya hak kok untuk melakukan itu, punya, totally punya. Tapi, ayo belajar lihat keadaan sekitar, ya. Kita mau jadi seorang pencapai yang terbaik, ya, the real achievers, ya, di dalam kehidupan kita. Nantikan video saya berikutnya, tetap menjadi seorang pencapai yang terbaik.